berkumandang, kita lanjutkan kembali terkait podcast kita yang membahas retorika dakwah. Menarik sekali ya, ketika tadi saya tanyakan terkait pendakwah yang bagaimana cara penyampaiannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa yang mungkin bisa disebut kasar lah oleh sebagian orang, ada juga yang menggunakan bahasa yang sopan, romantisme dan lain sebagainya. Nah, menurut Kang Sandi tadi bahwasanya kita selaku dai seyogyanya harus apa ya, menuruti role model kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau menyebarkan dakwah dengan uswatun hasanah. Jadi kita harus menebarkan dakwah juga dengan perilaku-perilaku yang baik, bahasa-bahasa yang baik dan lain sebagainya yang baik. Nah, gini Kang Sandy, kenapa sih saya tertarik mengenai membahas terkait retorika dakwah? Di media sosial baru-baru ini rame terkait ya mungkin Kang Sandy tahu sendiri yang tukang jual yang diolok-olok. Itu karena kan bahasa yang digunakan oleh pendai itu yang dianggap oleh sebagian masyarakat itu menyinggung. Padahal mungkin menurut pendai itu sendiri itu adalah lelucon atau guyonan. Nah, oleh karena itu saya tertarik terkait retorika dakwah. Bagaimana sih gitu retorika dakwah yang baik dan benar. Nah, di era zaman modern sekarang ini yang dimana marak sekali media sosial, ketika pendakwah menyampaikan hal-hal yang sensitif, otomatis mungkin ada orang-orang oknum lah yang memotong-motong videonya sehingga akan menimbulkan suatu perpecahan ataupun perkelahian kan. Nah, bagaimana sih Kang Sandy bisa apa ya memanage bahasa atau penyampaian Kang Sandy agar tidak rentan lah untuk disalahgunakan oleh oknum ketika Kang Sandy sedang dakwah, disebarkan video-video pendeknya dan difitnah atau dan di lain sebagainya. Itu bagaimana Kang Sandy? Oke, eh, kasus beliau menjadi suatu pembelajaran juga ya bagi kita seorang dai gitu ya, agar selalu berhati-hati dalam berucap gitu ya, agar kita selalu menjaga lisan karena selamatul insan fi hifzil lisan gitu ya, selamatnya manusia jadi menjaganya lisan. Kalau kata orang Sunda mah mulutmu harimau apa ya gitu ya, mulutmu harimaumu gitu ya. Jadi ya benar gitu ya. Terkadang lisan ini sesuatu yang sering dianggap remeh ya oleh sebagian orang. Tetapi ketika lisan itu menyakiti hati seseorang, akan teringat gitu ya sampai kapanpun gitu ya. Akan sulit untuk dilupakan dan terkadang untuk meminta maaf pun susah gitu ya, sulit. Nah, dari kasus beliau itu sebetulnya beliau sudah sering gitu ya memakai lelucon-lelucon tersebut gitu ya sebelum-sebelumnya juga. Cuman karena memang jabatan beliau sekarang lagi di atas, terus eh, penempatan kamera yang bagus juga itu menambah kesan bahwa beliau memang memojokkan gitu ya. Dan dengan ekspresi pason haji pun terlihat eh, apa namanya terasa terhinakan lah gitu ibaratnya. Itulah terkadang ada suatu masa kita pun harus menempatkan lelucon itu pada tempatnya gitu ya. Karena kan dulu sempat ramai ya, kalau komedian gitu jangan bawa agama gitu ya. Nah sekarang pemuka agama jangan bawa-bawa komedian gitu ya. Itu menurut saya kurang tepat juga gitu ya. Sebagai pemuka agama juga sebetulnya sah-sah saja gitu ya, selama komedi yang beliau bawa itu tidak mencela gitu ya, tidak mencela, tidak menjelek-jelekan seseorang gitu ya. Dan itu pun sebagai suatu hiburan gitu ya, agar jamaahnya tidak merasa bosan tentunya gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai juga gitu dalam merangkai kata gitu ya. Itu kan suatu retorika dakwah juga ya. Gitu. Dan sebagai seorang dai
kita juga harus selalu mengamalkan doa Nabi Musa gitu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agar lisan kita selalu dijaga oleh Allah. Karena kan tidak ada yang tahu ya. Eh, Suatu saat ketika kita sedang berdakwah, terus lidah kita terpeleset dan saat itu terekam gitu ya, semua kebaikan yang kita lakukan akan hilang gitu ya dengan satu kesalahan. Nah, nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi penting sekali kita dalam memanage kata-kata, merangkai kata-kata kita dalam apa berdakwah gitu ya. Karena sebelum kita berucap pun kita harus memikirkannya gitu ya. Jangan sampai kita eh, asal bicara lah gitu ibaratnya. Nah, baik ya. Jadi eh, mungkin intinya itu likuli makom makol. Jadi setiap tempat pasti ada pembicaranya. Tapi likuli makol makom. Setiap pembicaraan pasti ada tempatnya kan gitu. Gitu. Baik, baik, baik. Menarik sekali. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kang Sandi. Pertanyaan pamungkas menurut saya. Karena ini fenomena yang mungkin sedang ramai lah dibicarakan oleh di media sosial terkait garam rukiah. Garam rukiah yang dimana garam itu harganya ya kalau di warung-warung biasa gitu mungkin 3.000 5.000 lah paling mahal juga. Tapi karena dilabeli dengan garam rukiah, padahal katanya ya ini katanya eh, tidak dirukiah dan mungkin bagaimanalah itu ilmunya terkait garam rukiah itu. Nah, dan bagaimana pendapat Anda terkait garam rukiah ini? Apakah ini suatu apa ya? Atau suatu kewajaran ataupun suatu penyimpangan dalam hal beragama seperti itu? Oke, karena di negara kita ini salah satu muslim terbesar gitu ya. Rasulullah pun pernah mewanti-wanti gitu ya, akan ada suatu golongan yang menyalahgunakan agama gitu ya. Jadi kalau ibaratnya itu orang munafik lah gitu ya. Jadi seolah terlihat baik gitu ya, padahal di dalamnya belum tentu gitu ya. Nah, ini pun sama ya teman-teman, fenomena agama seperti ini sering atau kerap kali terjadi gitu ya di lingkungan kita. Contohnya seperti dulu mungkin banyak orang yang meminta sumbangan, donasi gitu ya, untuk anak yatim, untuk panti asuhan, ataupun untuk bencana alam gitu ya. Memang tujuannya baik gitu ya, eh, meminta donasi terus di terkumpul misalnya. Nah, tetapi ada saja oknum yang tidak menyalurkan gitu ya. Malahan donasi tadi itu untuk pribadi gitu ya. Nah, itu kan suatu hal yang memang penyalahgunaan agama gitu ya. Nah, ini juga contohnya sama ya. Garam itu pun sebetulnya garam rukyah itu bagus ya. Rasulullah pun pernah menganjurkan kita mandi dengan garam yang dibacakan dengan ayat-ayat Allah gitu ya. Nah, itu suatu hal yang bagus. Tetapi dengan kita melabeli garam biasa, terus dinamai garam rukiah, kasih poster pemuka agama, padahal itu garam biasa dan harganya pun cukup tinggi gitu ya. Itu tidak murah lah, sekitar 150.000 kalau saya lihat tadi, gitu ya. Itu kan berarti mencari keuntungan gitu ya, bukan apa mengajak kepada kebaikan gitu ya. Jadi itu suatu hal yang salah lah gitu ya untuk keuntungan pribadi. Nah, lebih baiknya kita tuh ya misalnya kita menjual garam, ya garam biasa saja, cuman kepada konsumen kita mengasih tahu, nah ini bisa untuk rukyah juga misalnya terus dibaca ayat ini. Nah, bisa dipakai untuk mandi gitu ya. Itu mungkin lebih bagus ya dibandingkan dengan yang tadi gitu ya. Dengan melebeli garam rukyah terus harganya juga tidak terjangkau gitu ya. Itu suatu hal yang memang kurang baik lah menyalahgunakan uh, sesuatu yang baik gitu ya, tetapi dilabeli dengan agama menjadi suatu keuntungan pribadi itu menjadi sesuatu hal yang kurang baik lah menurut saya gitu ya. Baik ya. Nah, tadi pendengar kata Kang Sandy
terkait garam ya mungkin kalau garam yang dilabeli itu seorang oknum yang mencari keuntungan ya terkait isu agama. Tapi Rasul pun dulu memang pernah mandi dengan air garam, tapi air garamnya tidak yang dilabeli seperti itu kan garam biasa juga bisa kan dengan bacaan-bacaan tertentu seperti itu pemirsa. Baik ya, eh, mungkin eh, kesimpulan dari pembicaraan ini terkait retorika dakwah. Banyak sekali pendakwah zaman sekarang yang menyampaikan dengan stylenya masing-masing. Tapi tadi setelah kita berbicara dengan Kang Sandy bahwasanya penyampaian dakwah itu baiknya dilakukan dengan perkataan-perkataan yang baik ataupun dengan bahasa-bahasa yang baik sehingga tidak menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat. Adapun ingin eh, apa ya, menyisipkan dengan lelucon ya silakan saja akan tetapi sewajarnya seperti itu kan ini dia likuli seperti yang saya sebutkan likuli makom makol likuli makol makon seperti itu ya. Ya mungkin cukup sekian ya basa-basi yang bisa kita hidangkan gitu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan terkait perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh saya sendiri ataupun oleh Kang Sandy karena kesalahan terletak pada kami dan kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian Kang Sandy ya. Nasrun minallah wa fathun qarib billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.